Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Ayu Safira Adiputri dengan NIM 25100-231. Di video ini aku akan menjelaskan tentang skripsi yang aku ambil untuk UAS atau ujian akhir semester dari mata kuliah filsafat. Nah, judulnya dari skripsi yang aku ambil yaitu pengaruh kualitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, serta ketersediaan pendampingan desa terhadap efektivitas sistem keuangan desa. Skripsi ini dibuat oleh Sarah Wulandia Ayu Adiputri tahun 2022 di Universitas Nusa Cendana, Kupang, jurusan akuntansi. Nah, topik ini menarik karena sangat dekat dengan realitas di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Siskodes dibuat sebagai solusi untuk mencegah penyelewengan dana desa. Hampir semua desa sudah menggunakannya, namun faktanya kasus korupsi dan salah kelola dana desa masih terjadi. Artinya, masalahnya bukan pada teknologinya, tetapi pada manusia, pelatihan, dan pendampingan di balik layar. Nah, penelitian itu menarik karena tidak menyalahkan sistem, tetapi mencoba memahami mengapa sistem yang bisa bekerja berbeda di tiap desa. Penelitian ini memiliki tujuan yang sederhana tetapi penting. Penelitian ini ingin mengetahui apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas Siskodes. Apakah penelitian dan pelatihan benar-benar membantu aparat desa bekerja lebih efektif? Apakah ketersediaan pendampingan desa ikut menentukan keberhasilan sistem keuangan desa? Dengan kata lain, penelitian ini ingin melihat apakah manusia, pembelajaran, dan pendampingan adalah kunci keberhasilan Siskodes. Nah, penelitian tentang Siskodes sebenarnya udah banyak dilakuin. Sebagian besar menyatakan bahwa SDM dan pelatihan berpengaruh positif. Namun, ada dua celah penting. Pertama, hasil penelitian tentang pendampingan desa belum konsisten. Ada penelitian yang menyebutkan pendampingan desa berpengaruh. Ada juga yang menyatakan tidak berpengaruh. Kedua konteks wilayah. Nah, penelitian tentang Siskodes sebenarnya udah banyak dilakuin. Sebagian besar menyatakan bahwa SDM dan pelatihan berpengaruh positif. Namun, ada dua celah penting. Yang pertama, hasil penelitian tentang pendampingan desa belum konsisten. Ada penelitian yang menyebut pendampingan. Penelitian tentang Siskodes sebenarnya udah banyak dilakuin. Sebagian besar menyatakan bahwa SDM dan pelatihan berpengaruh positif. Namun ada dua celah penting. Pertama, hasil penelitian tentang pendampingan desa belum konsisten. Ada penelitian yang menyebutkan pendampingan desa berpengaruh. Ada juga yang menyatakan tidak berpengaruh. Kedua konteks wilayah, sebagian besar penelitian dilakukan di Jawa, Bali, atau daerah dengan akses dan SDM yang relatif lebih baik. Sementara di Taibenu, di NTT, memiliki tantangan berbeda dan jarang diteliti. Disinilah posisi penelitian itu menguji 3 variabel sekaligus dalam satu model. Pada konteks desa dengan resiko penyalahgunaan dana yang nyata. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan explanatory. Artinya, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan keadaan, tetapi menguji pengaruh antar variabel. Data dikumpulkan melalui kuesioner dari aparat desa, lalu dianalisis dengan regresi linear berganda. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin melihat hubungan sebab akibat secara objektif dan teratur. Nah, penelitian ini tuh berada dalam paradigma positivistik. Kenapa? Karena realitas dianggap dapat diukur secara objektif melalui angka, data, dan statistik. Hubungan antar variabel diuji secara rasional dan empiris. Namun, penelitian ini juga memiliki nilai aksiologis karena hasilnya tidak berhenti pada angka, tetapi diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas, memperkuat tata kelola desa, dan mendukung kebijakan publik yang lebih baik.